Halo, perkenalkan nama saya Setia Prihartanti. Saya dari Prodi Mars UMY. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review jurnal yang dimana saya ambil dari European Journal yang berindeks Q1 Scopus dengan judul Professional Collaboration for Children and Adolescents with Neurodevelopmental Disorder Scoping Review. Dimana untuk pengambilan jurnal itu saya sudah menentukan bahwasanya hal ini akan mempelajari mengenai area mutu, kualitas, perawatan kolaborasi intermultidisiplin ilmu untuk pasien dengan gangguan neurodevelopmental disorder. Latar belakang dari jurnal ini memiliki isian pokok. Yang pertama adalah menjelaskan urgensi professional collaboration antar sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial untuk anak dengan gangguan neurodevelopmental atau NDD seperti ADHD dan ASD. Latar belakang muncul karena sistem layanan sering terfragmentasi, akses tidak merata, dan ada kesenjangan kompetensi profesional di bidang neuropsikiatri. Menekankan bahwa anak dengan NDD sering menerima layanan dari banyak profesional, tapi tanpa koordinasi yang baik. Serta penulis menggarisbawahi juga pentingnya kolaborasi sistemik lintas sektor untuk mencapai layanan yang efektif dan berbasis kebutuhan anak. Maka dari itu, dari latar belakang kita bisa menarik kesimpulan makna, yaitu latar belakang menunjukkan masalah mutu layanan, koordinasi yang lemah, menyebabkan inefisiensi dan menurunkan kualitas perawatan anak. Lalu kita juga beralih ke area tujuan penelitian, di mana di sini ada penemuan dan temuan di area tujuan penelitian, yaitu pertama, tujuan utamanya adalah mensintesis studi-studi tentang kolaborasi profesional antar sekolah, layanan kesehatan dan layanan sosial untuk anak dengan NDD. Pertanyaan penelitian seperti what is known about professional collaboration for children with NDD. Dari situ kita simpulkan bahwa tujuan ini bersifat eksploratif dan deskriptif, mencari pola dan bentuk kolaborasi yang sudah ada, bukan untuk menguji hipotesis. Dalam jurnal ini juga kita temukan untuk area bahan dan metode, di mana dari bahan dan metode yang kita temukan yang pertama adalah menggunakan metode scoping review dengan pedoman Prisma CCR dan juga sumber data 7 basis data, Sina Health, Eric, Medlin, Psychoinfo, dan lain-lain, serta pencarian manual. Dengan kriteria inklusi, yaitu artikel empiris, teoritis, dan filosofis, fokus pada anak atau adolescents dengan NDD, menyoroti kolaborasi antar pendidikan kesehatan dan sosial, dan total artikel yang dianalisa ada 29 studi dari tahun 2003 sampai 2022 dari berbagai negara barat. Analisis ini dilakukan dengan kualitatif content analysis menggunakan NVivo 20. Dan kesimpulan dari bahan dan metode yang bisa kita pahami, yaitu pendekatan ini cocok untuk memahami kompleksitas kolaborasi lintas profesi dan memetakan bentuk serta faktor yang mempengaruhinya. Dalam jurnal ini kita juga menemukan penemuan-penemuan di area result ataupun hasil, di mana ada 3 kategori utama yang ditemukan. Yang pertama adalah forms of collaboration, di mana di area forms of collaboration ini dapat temuan di area kolaborasi dalam asesmen, intervensi, evaluasi, perencanaan dukungan, koterapi, dan transisi sekolah. Bentuknya yaitu sebagai teamwork, konsultasi antar profesi, telehealth, dan koordinasi lintas sektor. Yang temuan kedua yaitu ada faktor underpinning collaboration. Dibutuhkan visi dan tujuan bersama, komunikasi terbuka, kompetensi kolaboratif, serta pelatihan lintas profesi. Lalu juga kita temukan di faktor underpinning collaboration ini yaitu mengenai tantangan, di mana tantangan ini adalah seperti persaingan profesional, keterbatasan waktu, dukungan administrasi, dan hambatan hukum. Lalu kategori 3 yaitu di area benefit, yang terdiri dari kolaborasi meningkatkan efektivitas asesmen, koordinasi layanan, efisiensi kerja profesional, serta kepuasan keluarga. Dan yang kedua adalah mengurangi duplikasi pekerjaan dan memperkuat hasil belajar anak. Dalam kesimpulannya, untuk area result ataupun hasil, bisa kita garisbawahi bahwa hasil menegaskan bahwa kolaborasi bukan sekedar komunikasi, tetapi integrasi lintas sektor yang meningkatkan mutu layanan anak dengan NDD atau Neurodevelopmental Disorder. Dalam hal ini kita juga akan membahas di area diskusi dalam jurnal tersebut, di mana di diskusi ini terdiri dari 1. Kolaborasi efektif harus mencakup teamwork, konsultasi, dan dialog lintas profesi.
Lalu yang kedua, dibutuhkan kompetensi kolaboratif dan pendidikan interprofesional sejak masa kuliah. Dan yang ketiga, tantangan terbesar adalah silo antar organisasi, kurangnya waktu, kendala hukum yang membatasi komunitas lintas sektor. Lalu selanjutnya adalah kolaborasi meningkatkan efisiensi profesional, kualitas layanan, dan kualitas hidup anak serta keluarga. Dalam hal tersebut kita bisa simpulkan bahwa diskusi menghubungkan hasil dengan kerangka mutu pelayanan seperti coordination, efisiensi, dan family centeredness. Dalam jurnal ini kita juga bisa menarik kesimpulan hal yang menarik, yaitu yang pertama tersirat dalam bagian result dan discussion. Poin menariknya adalah penulis menekankan bahwa sekolah adalah pusat kolaborasi, bukan hanya tempat pendidikan, tapi juga simpul koordinasi layanan anak. Pendekatan kolaboratif ini menyoroti peran keluarga dan keterlibatan orang tua sebagai mitra aktif, bukan penerima pasif. Dan juga mengangkat potensi platform digital seperti telehealth sebagai sarana kolaborasi antar profesi. Hal ini menunjukkan paradigma baru di area mutu layanan, integrasi lintas sistem dengan orientasi anak dan keluarga. Jika hal ini diterapkan di Indonesia, aplikasi potensial yang bisa diaplikasikan adalah pertama, bisa diadaptasi di beberapa klinik tumbuh kembang anak ataupun sekolah inklusi. Perlu dibangunnya integrated child support system yang menggabungkan terapi, psikolog, dokter, anak, guru, dan orang tua dengan sistem dokumentasi digital. Namun tantangan di Indonesia serupa seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial masih bekerja secara terpisah. Jadi studi ini bisa dijadikan model kolaborasi intersektoral berbasis mutu layanan. Dapat digunakan untuk proyek peningkatan mutu, quality improvement, walaupun memang belum masuk dalam layanan Six Sigma karena fokus pada koordinasi dan kepuasan layanan. Potensi penerapan Indonesia, yang pertama ada peluang, di mana peluang itu meningkatkan efektivitas antar terapis, bisa digunakan dalam model integrasi satu sehat dan RME untuk dokumentasi lintas profesi, mendorong sekolah inklusi menjadi pusat koordinasi layanan anak dengan berkebutuhan khusus, dapat menguatkan komunikasi dengan orang tua dan juga komunikasi lokal. Namun tantangan implementasi juga pasti ada, seperti sistem layanan masih terfragmentasi antara pendidikan, kesehatan, dan sosial, hambatan birokrasi dan hukum, misalnya data medis, pendidikan sulit untuk disatukan, keterbatasan SDM kolaboratif, belum banyak pelatihan lintas profesi di Indonesia, perlu dukungan kebijakan nasional agar terintegrasi data dan kolaborasi menjadi standar operasional lintas lembaga. Rekomendasi aplikasi yang pertama, membangun pusat koordinasi multidisiplin, mengadakan pelatihan kolaboratif, mengintegrasikan sistem dokumentasi satu sehat, RME, dan school record, mengembangkan jejaring digital antar profesi seperti telecollaboration untuk daerah-daerah dengan akses terbatas. Dari hal tersebut kita bisa menarik kesimpulan umum di mana komponen-komponen dari latar belakang itu ada kandungan di arah fragmentasi layanan dan urgensi kolaborasi lintas sektor. Lalu di arah komponen tujuan tentang konsistensi bentuk dan faktor kolaborasi profesional. Metode yang dipakai adalah scoping review 29 studi dari 2003 sampai 2022. Hasil dapat 3 kategori seperti bentuk, faktor, dan manfaat. Lalu di arah diskusi kita membahas tentang tantangan dan strategi membangun kolaboratif efektif. Lalu hal menarik yang bisa kita ambil adalah sekolah sebagai simpul kolaborasi dan peran orang tua ternyata cukup penting untuk melakukan kualitas di area sektor ini. Lalu lalu untuk yang bisa kita aplikasikan di Indonesia adalah model koordinasi lintas profesi dan integrasi sistem layanan anak. Begitu untuk jurnal review yang saya bisa terangkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.